Kamu bisa mengubah korek api biasa jadi korek api tahan air. Lapisi korek dengan kuteks dan biarkan mengering. Setelahnya, korek akan cukup kering dan bisa memantik api, meskipun kamu menjatuhkannya ke air. Kalau tersesat di musim dingin dan memerlukan air untuk minum, jangan langsung memakan salju ya. Salju mengandung lebih banyak udara daripada air. Jadi, kamu tidak akan merasa terhidrasi. Tubuhmu malah menghabiskan banyak energi saat memakannya. Lebih parah lagi, suhu tubuhmu bisa turun dan bahkan jatuh sakit. Kalau kamu mendapati dirimu berhadapan dengan coyote atau serigala, jangan memunggunginya. Mundur perlahan sambil menghadap hewan itu. Tapi ini hanya berhasil jika hewan itu sendirian. Kalau kamu bertemu sekawanan, yang paling penting adalah jangan sampai kamu dikepung oleh mereka. Berjalanlah mundur ke arah pohon dan rapatkan punggungmu ke pohon itu. Lalu pilih saat yang tepat untuk memanjat pohonnya dengan secepat mungkin. Beberapa lapis pakaian akan menghangatkan tubuhmu lebih baik daripada satu mantel bulu atau jaket bulu angsa. Udara akan terperangkap di sela-sela lapisan pakaian mengisolasi panas dan membuat tubuhmu hangat. Kalau tersesat di hutan, selalu coba untuk tidak tidur di tanah. Kamu bisa berbaring di atas tumpukan dahan dan dedaunan sebagai alas tidur, atau pasang tempat tidur gantung di antara dua pohon. Pada malam hari, suhu turun dan tanah menjadi dingin. Meskipun kamu membuat api unggun, apinya bisa padam saat kamu tidur, dan tanahnya akan menyerap panas tubuhmu. Kamu berada di atas perahu di tengah-tengah laut. Tanpa makanan, tak ada jaring untuk menangkap ikan dan kelaparan. Padahal rencananya kamu hanya berlayar 3 jam. Hei, tahu nggak? Sebenarnya kamu bisa menangkap ikan memakai tali sepatu dan benda apa saja. Bisa ponsel, arloji, atau kunci. Bayangan perahu di laut bisa menarik ikan dan benda berkilau bisa menjadi umpan. Ikat kunci ke tali sepatu dan gunakan sebagai alat pancing. Kalaupun tidak ada ikan yang menggigit umpannya, aktivitas seperti ini merupakan cara bagus untuk menjaga pikiran tetap jernih di laut lepas. Meditasi pendek bisa menyelamatkanmu dari serangan panik. Kamu harus fokus pada pernapasanmu dan mencoba untuk memperlambatnya. Otakmu akan segera tenang dan menjauhkanmu dari rasa panik. Masker oksigen di pesawat berfungsi dalam prinsip yang sama. Saat kamu mengontrol pernapasanmu, perhatianmu akan beralih dari hal buruk apapun yang sedang terjadi. Kamu bisa membuat obor dari batang pohon. Taruh batang kecil secara vertikal, buat lubang dalam yang berbentuk bintang di bagian atasnya. Masukkan rumput kering, dedaunan, dan ranting ke dalamnya. Setelah itu, nyalakan api di batang pohon itu dan obornya mampu menyala hingga 3 jam. Hasilnya akan sama saja, tak peduli jenis dan ukuran kayunya. Kalau kamu berpapasan dengan beruang grizzly yang mengamuk, jangan coba-coba berlari kabur karena beruang itu bisa dengan mudah mengejarmu. Sebaliknya, langsung berbaring dan jangan bergerak. Beruang grizzly biasanya hanya menyerang saat melihat ada ancaman. Jadi hewan ini biasanya akan meninggalkanmu kalau kamu tidak membuatnya merasa terancam. Tapi ini hanya berlaku pada beruang grizzly loh. Kalau kamu tak bisa menghindari konfrontasi, mundur perlahan-lahan dan gunakan semprotan beruang. Kalau tidak punya, semprotan merica memiliki efek yang sama untuk membuat beruang kebingungan serta takut. Atau mungkin tidak. Jangan makan buah beri dan jamur di hutan kalau kamu tidak tahu pasti apa jenisnya. Bisa jadi beracun loh. Kalau tidak ada pilihan lain, makan saja bagian dalam kulit pohon maple, pohon betula, dan pinus untuk mengisi perutmu. Gunakan pisau untuk mengupas lapisan terluar kulit pohon sampai mendapat bagian lunak berwarna putih. Kamu bisa merebusnya agar lebih lunak atau memasaknya di atas api untuk membuat camilan renyah. Kalau sangat kelaparan, kamu bisa berburu semut. Memang kelihatannya sama sekali tidak mengundang selera, tapi hewan ini sangat bernutrisi. Kalau tidak punya arloji, kamu bisa gunakan jari-jarimu untuk mengetahui berapa waktu yang tersisa sampai matahari terbenam. Angkat tanganmu dengan bagian dalam telapak tangan menghadap ke arahmu. Jari-jarimu harus berada di antara matahari dan garis cakrawala. Lihat berapa banyak jari yang muat di antaranya. Satu jari setara dengan 15 menit. Jadi kamu bisa menghitung waktu yang tersisa sebelum matahari terbenam. Kalau tersesat dan harus membuat api untuk menarik perhatian, gunakan daun pinus, ranting cemara, biji pinus, dan benda karet yang tidak kamu perlukan. Apinya akan mengeluarkan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Kalau kamu tidak punya air di gurun tapi punya sedikit makanan, cobalah agar tidak makan selama yang kamu bisa. Semakin banyak kamu makan, kamu akan semakin haus. Tubuh perlu cairan untuk mencerna makanan, jadi cadangan air yang ada malah bisa habis. Manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makanan dibanding tanpa air. Jadi jangan takut kelaparan ya. Kamu menemukan kubangan air kotor yang besar di tengah hutan. Jika kamu sangat butuh minum, kamu bisa mengisi botol minummu dan menyaringnya menjadi air minum.
Untuk menyaringnya, buat gulungan kain kasa atau kain pakaian. Taruh salah satu ujung gulungan kain di botol yang kotor dan ujung lainnya ke botol yang kosong. Air bersih akan mengalir ke botol yang kosong lewat lembaran kain dengan meninggalkan segala kotorannya. Sebelum hiking, ganti tali sepatu biasamu dengan tali sepatu paracord. Kalau kamu kekurangan tali, paracord ini bisa memberi tambahan panjang jika diperlukan. Kalau kamu tersesat di hutan belantara dan tak punya apapun untuk menghangatkan tubuh, ambil saja dedaunan kering dan rumput dari tanah dan taruh di sela-sela 2 lapis pakaian. Ini akan membantu tubuhmu tetap hangat dalam waktu yang lama. Ketika tersesat di gurun, cobalah untuk mengurangi pergerakan di siang hari. Cari tempat berteduh atau buat saja dari bahan-bahan yang ada, lalu duduk di bawahnya sampai gelap. Di malam hari, kamu mengeluarkan lebih sedikit energi dan menggunakan lebih sedikit cairan selama berjalan. Ini membantumu terhindar dari risiko terkena sengatan panas. Jika kamu jatuh ke dalam es, jangan coba-coba mengangkat tubuhmu seperti saat keluar dari kolam renang. Kalau kamu mencoba mengangkat tubuhmu dengan bertumpu pada es, bisa-bisa esnya malah pecah dan membuatmu tercebur kembali ke air. Kamu harus meregangkan tangan sejajar ke atas permukaan es dan regangkan kaki jauh ke depan. Dengan begini, kakimu akan mengambang di air. Dalam posisi horizontal ini, mulailah menggerakkan kakimu seolah sedang berenang. Gerakkan tangan dengan hati-hati tanpa menekan es terlalu keras dan kamu pasti bisa keluar dari situ. Kalau kamu harus membuat api padahal angin berembus sangat kencang, inilah yang harus kamu lakukan. Gali 2 lubang bersebelahan dan buatlah terowongan kecil bawah tanah di sela-selanya. Buat api di salah satu lubang. Api tidak akan padam tertiup angin dan mendapatkan udara dari lubang kedua. Metode ini juga berguna jika kamu perlu membuat api tanpa ingin menarik perhatian. Api seperti ini tidak akan terlihat di dalam gelap. Jangan buang atau meletupkan plastik bubble wrap. Bawa saja saat kamu hiking. Plastik ini bisa melindungimu jauh lebih baik dari dingin bahkan dibandingkan dengan selimut tebal. Gelembung udara kecil ini merupakan insulasi panas yang sempurna. Taruh saja di antara lapisan pakaianmu dan dijamin panas tidak akan menembus keluar dari pakaianmu. Plastik ini juga terbuat dari bahan tahan air, jadi bisa juga mencegahmu basah. Saat berenang di laut, tak jauh dari pantai, kamu bisa terbawa arus pecah. Kalau ini terjadi, hal terpenting yang harus diingat adalah jangan berenang melawan arusnya. Kamu hanya akan menghabiskan tenaga dan menguras energi. Kamu juga tidak akan mungkin bisa mengalahkan arus laut. Yang harus kamu lakukan adalah mencoba berenang ke samping di sepanjang pantai. Cepat atau lambat, kamu pasti akan berhasil keluar dari arusnya, lalu berenang ke pantai dengan aman. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, jangan coba melompat saat momen benturan. Jangan pula duduk ataupun berdiri. Kamu harus berbaring di lantai, menghadap langit-langit. Rentangkan kakimu selebar mungkin, tutupi wajahmu dengan satu tangan dan taruh tangan yang satunya di bawah kepalamu untuk perlindungan. Dengan begini, kamu mengurangi tekanan pada tubuhmu saat kamu jatuh. Kamu tersesat nih, helikopter penyelamat terbang di atas hutan, tapi kamu tidak punya suar dan cukup waktu untuk membuat api. Gunakan cermin kecil atau layar ponsel untuk memantulkan cahaya matahari. Arahkan pantulan cahayanya ke arah helikopter. Para penyelamat pasti akan melihat pantulan cahaya itu dan terbang mendekat untuk menyelamatkanmu.